Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita siapkan diri untuk datang di hadirat Tuhan sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, Engkau yang sudah menjaga dan memberkati. Engkau juga yang memungkinkan kami ada di hari ini. Kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan sumber segala sesuatu. Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Allah selalu punya komitmen terhadap diri orang percaya. Amin. Perhatiannya tentang kita tidak hanya terbatas pada hal-hal yang rohani, melainkan Dia juga tertarik secara rinci terhadap kehidupan kita sehari-hari. Namun hal ini tidak mengubah tujuan Tuhan terhadap hidup kita, yaitu menjadikan kita orang-orang percaya yang saleh, yang taat terhadap firman-Nya. Itulah sebabnya Ia mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Kristus. Amin. Jadi, selama kita terus mengarahkan langkah hidup kita di jalan-jalannya, maka sesungguhnya kita sudah mempunyai segala sesuatu di dalam dirinya, sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kita semua. Amin. Nah, dalam banyak hal Allah telah membuktikan kepada umat-Nya bagaimana Ia telah memenuhi kebutuhan mereka. Ia bekerja untuk memberi makan minum tubuh kita di Lukas pasal 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ia juga bekerja menjaga pikiran kita supaya kita tetap berhikmat. Di Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak
bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, bahkan Bapak Ibu, pemeliharaan ya Tuhan itu memelihara hati kita supaya kita tetap tentram. Jadi pemeliharaannya itu sempurna. Dia juga pelihara hati kita supaya kita tetap tentram. Karena itu di Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus melalui rohnya yang tinggal di dalam kita. Sehingga setiap aspek dari kehidupan kita memiliki hubungan dengan Allah. Amin. Ini berarti tidak ada satu menit pun berlalu dari keberadaan kita yang dibiarkan terpisah dari perhatiannya, termasuk mengenai kebutuhan kita rohani dan jasmani. Jadi saat kita membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Saat kondisi keuangan kita mulai menipis, atau saat hati kita mulai khawatir karena beratnya pergumulan, Tuhan juga sudah tahu. Ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan semuanya secara detail, dan Ia tidak akan berhenti pada sekedar mengetahui, tapi Allah akan bertindak menurut cara dan waktunya yang sempurna. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk membangun kesalehan di dalam diri kita. Apa yang kita butuhkan untuk terciptanya hidup yang saleh, semuanya pasti disediakannya bagi kita. Karena Dialah sumber segala sesuatu yang mencukupkan hidup kita. Bahkan kasih setianya tidak berkesudahan bagi kita. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Selalu baru tiap hari. Hari ini kita menerima kasih setia Tuhan, dan oleh karena rahmatnya itu kita boleh ada di hari ini. Amin. Biarlah hari ini kita selalu terarah pandangan kita kepada Tuhan dan hati kita hanya melekat kepadanya. Amin. Maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan seluruh tanggung jawab kita di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, rahmat-Mu yang baru, dan karena itu kekuatan itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan dengan profesi kami masing-masing. Dan karena itu kami tahu bahwa semuanya bersumber dari Engkau. Engkau sumber segala sesuatu. Kami percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu. Dan karena itu kami mau berjalan bersama Engkau. Dan kami senantiasa mohon kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami hidup di dalam kesalehan, berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada